Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi ini ada curhatan dari sahabat kita. Ada satu lagi pertanyaan, Bang, yang seakan-akan Allah lah yang bertanya kepada diriku, katanya. Jadi Allah tuh ngomong pada dirinya, benarkah kamu itu betul-betul berumah tangga karena aku? Kalau memang kamu yakin bahwa akulah yang menjodohkan kamu dengan pasanganmu, tentulah kamu pasti merasa itulah pilihan yang terbaik untukmu. Semestinya kamu itu selalu nyaman bersamanya. Pernahkah aku salah dalam memilih pasangan? Nah, ini jadi dia bimbang. Puluhan tahun menikah tidak bahagia, puluhan tahun menikah bertengkar, sehingga di situ seperti ada keraguan, salah memilih jodoh. Salah memilih jodoh. Bahkan ada juga yang merasa salah memilih jodoh, salah pilih. Apakah jodohku itu karena egoku atau karena nafsuku, bukan karena Allah? Bingung. Jadi ini saya jawab, kalau kita dapat bisikan seperti itu, jelas itu bukan dari Allah, tetapi itu dari setan. Kenapa dari setan? Apa cirinya dari setan? Ya, cirinya dari setan membuat kita was-was, membuat kita ragu, membuat kita bimbang, membuat kita jadi menyesal. Ya kan jelas setan itu. Ah, nyesal aku. Kalau benar ini karena aku salah pilih, nyesal aku. Jadi hati-hati juga dengan bisikan hati. Kita harus jeli. Apa ketika kita dapat bisikan itu, kira-kira hati kita semakin tenang apa semakin kacau? Kalau makin kacau kita dibuatnya, ya jelas setan lah itu, bukan Allah. Jangan kita bilang Allah. Makanya hati-hati. Di sini teman-teman juga harus pahami, di Al-Quran dikatakan lelaki yang baik hanya untuk yang baik, lelaki yang buruk hanya untuk yang buruk, ya kan? Itu juga sebaliknya, ya kan? Perempuan yang baik hanya untuk laki-laki baik, perempuan buruk hanya untuk laki-laki buruk. Udah sepasang-sepasang itu. Yakin gak kita ayat itu? Jadi ini yang harus kita, pertama kita yakini dulu bahwa yang namanya jodoh tidak ada karena kita yang memilih. Hebat kali kalau kita bilang aku yang memilih jodohku. Nggak ada. Itu semua Allah. Allah yang mempertemukan. Sudah bertemu, kenalan. Udah kenalan, didekatkan. Sudah didekatkan, timbul rasa suka. Sudah suka, sudah cocok, menikah. Sudah menikah, cakar-cakaran. Sekian tahun cakar-cakaran, ya kan? Terus kita bilang, ah salah pilih aku ini. Enggak ada yang salah. Kenapa kita dapat yang enggak benar? Kenapa kita dapat yang enggak baik? Ya kita belum baik, itu aja. Jangan kita menilai istriku begini atau suamiku begitu. Nilai dulu diri kita. Coba tanya, pantas nggak kita dapat istri yang baik? Kalau kita belum baik, pantas nggak kira-kira? Jangan dibilang kita mau yang baik tapi kita belum baik. Jadi ada juga nih sebagian kisah, ada pasangan suami istri yang dahulunya itu dijodohkan. Dijodohkan, awalnya si istri, si perempuan ini nggak mau dijodohkan. Tetapi karena dia terpaksa, akhirnya menikah juga. Setelah sekian tahun punya anak, punya cucu, tetap dia nggak cinta pada suaminya. Karena dia merasa aku nikah padamu itu karena dijodohkan, bukan karena aku cinta. Akhirnya sekian puluh tahun dia nggak bahagia, ya. Terus dia bilang ini bukan jodohku, tapi karena dijodohkan. Kita harus pahami bahwa itu juga dijodohkan oleh Allah.
Allah yang mengirimkan jodoh kita itu. Jangan kita bilang bukan karena cinta terus karena dijodohkan segala macam. Jadi gimana biar bahagia? Belajarlah menerima. Kebanyakan kita dalam rumah tangga tuh banyak gak menerima. Itu aja yang menjadi pertengkaran. Inginnya perfect, inginnya sempurna, tapi kita sendiri belum sempurna, tapi kok inginnya yang sempurna? Gimana sih? Aku maunya kamu begini, kamu begitu, tapi kita sendiri tidak bisa berubah seperti yang diinginkan pasangan kita, ya. Jadi kita itu pasti ada min plusnya. Jangan kita selalu melihat kekurangan pasangan kita, tapi lihatlah kekurangan kita. Mungkin ada yang suami kotor ini, penjorok, apa-apa jorok di rumah itu berserak, kotor. Capek si istri ini membersihkan. Sedangkan si istri ini mungkin tipe pembersih. Akhirnya si istri ngomel terus karena kotor tadi. Ya kalau si istri nggak bisa menerima kekurangan si suami ini, pasti bertengkar terus. Ada juga si suami pinter, mungkin si istrinya agak-agak goblok juga, ya kan. Kurang pengetahuan, kurang ilmu, kurang wawasan, apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Kalau si suami nggak bisa menerima kekurangan istri yang lemah dalam ilmu, banyak nggak taunya, pasti berantem terus. Jadi gimana kita biar aman ini rumah tangga? Terimalah kekurangan satu sama lain. Lihat, pasti ada sisi min plusnya. Ada sisi kurang kita, tapi ditutupi oleh kelebihan istri. Ada sisi kurang istri, tapi ditutupi oleh kelebihan kita. Pasti ada itu. Tinggal kita saling menerima saja, ya. Jadi ayat itu kok udah jelas itu. Sudah jelas ayat itu. Kalau dibilang kenapa ya bang saya tersiksa sampai sekian tahun lamanya ya bang, puluhan tahun saya tersiksa bersama dia, ya berarti kita bandel kali kita ini. Bebal ya kan, bandel kali kita ini. Masih kita pakai keakuan kita, gak ada sikap mau mengalah. Gimana? Sudah cukup bang saya mengalah bang, tapi tetap juga saya dizolimi, saya diinjak, saya dihinakan, hilang harga diri saya misalkan, ya. Misalkan seperti itu. Ya kita harus lihat salah kita di mana. Kenapa kita sampai digituin? Kalau teman-teman yakin ayat itu, Allah semua itu punya peranan, ya. Makanya banyak yang puluhan tahun berumah tangga tersiksa, ya berarti yang hukum Allah, perantaranya makhluk. Yang hukum kita itu Allah. Jadi kita gimana caranya? Saya sadarlah. Lihat kesalahan kita, lihat kekurangan kita, terus belajarlah menerima kekurangan orang lain. Kalau kita menerima, insya Allah damai itu, aman, gak ada lagi cerita itu. Langsung Allah gantikan. Istriku buruk ya Allah, istriku gak benar ya Allah, aku tersiksa bersamanya. Ya berubah dulu diri kita, baik dulu kita. Janji Allah itu, ya kan. Kalau kamu baik, maka ku berikan pasangan yang baik. Otomatis pasti istri kita dirubah Allah menjadi yang lebih baik, ya. Kalau saya gitu, bukan berarti saya sudah baik, tidak. Saya juga lagi belajar. Dulu juga berantem,
Dulu juga sama istri banyak nggak cocok, saling ego segala macam. Akhirnya saya ketemu ayat itu, yang baik hanya untuk yang baik, yang buruk hanya untuk yang buruk, ya. Jadi saya belajarlah. Berarti aku kalau mau istri yang baik, ya aku harus baik dulu. Janji Allah ini nggak mungkin Allah bohong. Akhirnya apa? Berubah saya. Berubah. Terus dia juga masih belum baik. Saya terima kekurangannya. Itu aja. Sebenarnya kita itu nggak pernah dilukai oleh orang lain. Tapi kitalah yang sering merasa terlukai. Kenapa? Karena ego kita ini sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit baper, sikit-sikit sakit hati. Ya semua tergantung wadah kita, kecil apa luas wadah kita. Lepas pangkat kepemimpinan kita, lepas pangkat suami itu, lepas semua itu, ya. Jadikan istri itu sahabat, jadikan istri itu teman hidup, ya. Menjalani kehidupan kita ini, jadikan teman. Sehingga nggak ada kita keakuan, aku suami, aku harus diikuti, aku harus dilayani, aku harus dihormati. Ketika semua itu nggak dapat, ngamuk kita. Jadi harus kita pahami lah. Kamu mau dapat istri baik, ya kamu harus baik. Itu. Saya juga begitu. Hampir juga saya dulu cerai. Hampir juga saya pisah. Udah nggak kuat. Tapi di situ ketemu ayatnya. Oh, cocok ini. Renungi lagi lebih dalam. Oh, arogan saya. Kita korek-korek lagi lebih dalam. Oh, ternyata saya yang salah. Saya nggak menerima. Akhirnya kita ngomong hati ke hati. Sampai kapan kita kayak gini terus? Kasihan anak-anak nanti. Ya kan, ngomonglah dari hati ke hati. Leburkan ego kita masing-masing. Bermaaf-maafanlah, ya. Kalau tulus itu insya Allah berubah. Gampang kok. Allah bilang akulah yang membolak-balik hati manusia. Gampang. Jadi nggak ada yang kita bilang nggak bisa berubah. Bisa berubah. Makanya bergantung pada Allah. Akulah yang membolak-balik hati manusia. Gampang. Mungkin sekarang benci dibalikkan dia. Jadi sayang. Bisa aja. Ya. Yang lagi sayang-sayang dirubah dia menjadi benci. Bisa aja. Maunya Allah. Nah sekarang gimana, kita yakin gak sama ayat Allah tadi? Intinya itu aja. Kenapa orang banyak gak bahagia? Karena ego. Kenapa orang banyak gak bahagia? Karena nafsu. Keinginannya gak terpenuhi, ngamuk. Keinginannya gak terpenuhi, marah. Coba kita gak ada ego, gak ada nafsu, leburlah semua itu, ya. Sabar. Aman dunia nih. Jadi itu, kalau kita melihat makhluk memang sakit hati kita dibuatnya, ya. Tapi kalau kita bisa melihat di sebalik makhluk ini, siapa ini? Kenapa istriku melawan diriku terus? Kenapa dia begini? Lihat tuh di sebalik makhluk itu siapa? Allah, ya. Apalagi di Al-Quran ada ayatnya, akan kami uji kamu dengan istrimu, dengan anakmu. Itu ujian, ya kan? Ujian bagi Allah, bagi kita. Kalau kita bisa melihat langsung Allah, enak. Kita nggak benci sama makhluk. Oh, ini Allah nih sedang mendidikku. Apa salah kita? Minta maaf sama Allah. Minta maaf juga sama makhluk, ya. Mungkin kita selama ini nggak pernah merasa salah, merasanya benar terus. Lantas apa lagi?
belajarlah menerima ya. Terimalah. Kalau kita bisa menerima, bahagia. Gak ada itu orang susah. Bahagia. Aku sudah sabar, kok diinjak terus? Aku sudah sabar, diinjak lagi ya. Kan Allah bilang ujian itu sesuai batas kesanggupanmu. Sekarang kau udah kuat. Dulu ku kasih 5 kilo, kamu kuat. Sekarang kekuatanmu udah bertambah. Masa ku kasih 10 kilo, ringan kali lah. Aku kasih lah 50 kilo kata Allah ya kan. Sesuai batas kemampuanmu. Jadi sebesar apapun masalah kita dalam hidup, kalau kita yakin pada ayat Allah itu, ya Allah kok berat sekali ya Allah, gak sanggup aku rasanya, berat kali nih ujian ini. Berarti kita mampu, itu aja. Berarti kita mampu. Sehingga apa? Mindset kita itu, pikiran kita itu berprasangka baik kepada Allah. Berarti aman. Kalau Allah bilang mampu ya berarti aman. Semoga yang sedikit ini bisa jadi motivasi lah untuk kawan-kawan semua ya. Jadi kita latih terus DN-nya. Harus lebih peka lagi pada bisikan-bisikan dalam diri. Jangan sampai salah tafsir, jangan sampai salah mendengar ya kan. Lain yang kita dengar, lain pula yang kita tafsirkan. Kita bilang pula dari Allah. Harus peka kita membedakannya itu. Kalau membuat hati kita semakin susah, jelas setan itu. Nggak usah kita ikuti. Ya, prasangka baik. Semua gerak hidup ini harus prasangka baik. Sudah susah kita, sudah ditimpa masalah kita prasangka buruk lagi, hancurlah. Harus prasangka baik. Sebagai apa? Menghibur diri kita sendiri. Kalau kita sudah susah prasangka buruk lagi, hancur diri kita ini. Harus prasangka baik. Semoga uraian ini bisa menenangkanlah hati kawan-kawan semua. Bagi yang punya masalah yang sama, mudah-mudahan terjawab, mudah-mudahan dapat solusi. Terapkan dalam hidup. Kalau mau pasangan kita baik, baik dulu diri kita. Baru betul itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.